Selamat pagi para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia serta para sahabat Kang Fuad TV di seluruh Nusantara. Pada pagi hari ini Kang Fuad berucap syukur karena kita bisa bertemu kembali dengan kondisi sehat walafiat sesuai dengan kesehatan kita masing-masing. Dikauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Kang Fuad ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe, like, dan komen. Untuk para sahabat yang belum subscribe, apabila video-video Kang Fuad TV dirasa bermanfaat, monggo segera subscribe, like, dan komen. Bila perlu, share pada teman-teman dekat Anda. Ikuti terus video Kang Fuad dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari ini Kang Fuad akan membahas mengenai pemanfaatan ampas ketela. Menurut dokter hewan bahwa ampas ketela itu berbahaya untuk ternak kita. Benar atau tidak? Ikuti terus ulasan Kang Fuad dari awal hingga akhir biar tidak ada salah paham. Kang Fuad akan membacakan artikel yaitu dari patinews.com. Pemanfaatan ampas ketela, kalau orang Pati mengatakan ampas telo, sudah lazim digunakan oleh warga Kabupaten Pati dan sekitarnya untuk campuran pakan ternak, baik itu sapi ataupun kambing. Ada anggapan di kalangan peternak bahwa dengan memberi konsumsi ampas ketela dapat meningkatkan nafsu makan hewan ternak. Apakah asumsi tersebut benar? Simak terus. Pemberian ampas ketela untuk campuran pakan ternak tidak berakibat buruk kepada hewan selama jumlah pemberiannya tidak berlebihan. Saya ulangi, bahwa pemberian ampas ketela untuk campuran pakan ternak tidak berakibat buruk kepada hewan selama jumlah pemberiannya tidak berlebihan. Berapa yang dikatakan berlebihan nanti akan kita ulas berikutnya. Namun pendapat bahwa ampas ketela bisa meningkatkan nafsu makan hewan ternak itu dapat dikatakan salah. Hal tersebut dinyatakan oleh Rianta, yaitu dokter hewan di Pukeswan, yaitu Pusat Kesehatan Hewan, Kecamatan Jakenan, yang dirilis oleh Humas patikap.co.go.id. Lebih lanjut, dia menjelaskan ampas ketela tidak terkandung zat-zat yang bisa mempengaruhi nafsu makan ternak. Jadi, salah jika beranggapan ampas ketela bisa meningkatkan nafsu makan. Malahan, imbuh beliau, ketika pemberian ampas ketela terlalu banyak bisa berakibat pada ternak akan mogok makan ketika tidak diberi campuran ampas ketela. Jadi asumsi bahwa ampas ketela dapat merangsang makan ternak itu salah.
menurut dokter tersebut. Bahkan bila ternak biasa diberikan ampas ketela dalam porsi besar, porsi banyak, dia akan ada rasa ketergantungan. Apabila tidak dikasih ampas ketela, dia tidak akan makan. Selanjutnya, karbohidrat yang terkandung dalam ampas ketela adalah selulosa yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan hewan. Sehingga ketika ampas tersebut dimakan oleh hewan akan terbuang percuma. Sebab itu, senyawa gula sebenarnya ada 3, yakni glukosa, fruktosa, dan selulosa. Dan dari ketiga jenis zat tersebut, yang paling sulit untuk dicerna oleh sistem pencernaan hewan adalah selulosa, jelasnya. Dan itu terdapat di dalam ampas ketela. Campuran ampas ketela yang ideal untuk pakan ternak adalah 1 bagian ampas ketela dicampur dengan 3 bagian bekatul. Ya. Pemberian konsentrat dan comboran bekatul merupakan upaya pemberian gizi tambahan di sela pemberian bahan makanan utama, yaitu rumput. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan ampas ketela itu bisa digunakan kepada hewan ternak selama tidak berlebihan. Artinya porsi untuk campuran antara ampas ketela dengan bekatul atau dedak itu adalah 1:3. Jadi kalau ampas telanya 1 kilo, katolnya 3 kilo, perbandingannya 1:3. Karena apa? Kandungan zat di dalam ampas ketela itu adalah selulosa. Zat tersebut adalah zat yang paling sulit untuk dicerna oleh sistem pencernaan hewan. Ya, walaupun itu seekor sapi. Maka akhirnya ketika kita ngasih porsi yang banyak terhadap hewan ternak kita ampas ketela, maka akan terbuang percuma. Jika terlalu banyak makan tambahan, bukannya daging hewan yang bertambah, tetapi adalah lemak. Untuk itu pemberian ampas ketela dengan porsi banyak itu bisa merugikan petani atau peternak itu sendiri. Lebih-lebih bila si pedagang atau belantik sapi sudah sangat fasih mengetahui membedakan antara sapi itu gemuk karena lemak ataupun gemuk karena daging. Semoga artikel ini memberikan pelajaran buat kita semua dan semoga bermanfaat. Dari saya Kang Fuad TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.